Ini adalah sebuah kapsul waktu yang telah disegel selama 50 tahun. Di dalamnya terdapat sejumlah gambar dan catatan tentang masa depan yang dibuat oleh anak-anak dari masa lalu. Begitu kapsul itu dibuka, kepala sekolah mulai mengeluarkan surat-surat dari dalamnya. Lalu secara acak membagikan surat-surat tersebut kepada murid-murid. Saat anak-anak mulai membuka surat mereka, ada yang menemukan gambar roket, ada yang mendapat ide tentang teknologi baru, dan ada pula yang melihat rancangan mobil terbang. Namun ketika seorang anak bernama Kosler membuka suratnya, yang ia lihat hanyalah deretan angka aneh. Ia sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Kosler pun membawa kertas penuh angka itu pulang dan menunjukkannya pada ayahnya. Ayahnya Cage adalah seorang profesor astrofisika di MIT dan ahli dalam urusan angka. Ingin membantu anaknya, ia mulai mempelajari surat itu dengan hati-hati. Ia menuliskan angka-angka tersebut di papan dan menganalisisnya dengan berbagai cara. Awalnya tidak ada yang masuk akal, tetapi perlahan sebuah tanggal mulai muncul, 11 September. Cage merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk mencarinya di internet. Saat melihat hasilnya, ia terkejut. 11 September 2001, hari serangan teroris yang mengguncang negara itu. Dan bukan hanya tanggal, bahkan jumlah korban tewas pada hari itu juga tertulis dengan angka yang persis sama. Bagaimana mungkin? Surat itu ditulis tahun 1959, artinya seseorang sudah meramalkan peristiwa itu 50 tahun sebelumnya dengan ketepatan yang mengerikan. Cage pun mulai menggali angka-angka lain. Ia memasukkannya ke dalam komputer dan ternyata setiap angka yang muncul cocok dengan peristiwa besar di masa lalu. Gempa bumi, bencana, serangan, semuanya akurat termasuk jumlah korban jiwa. Siapapun penulis angka-angka itu, ia memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang peristiwa-peristiwa besar di masa depan. Meski begitu, masih ada beberapa angka yang belum bisa dipahami Cage. Keesokan harinya, ia menceritakan semua ini kepada seorang rekannya di kampus. Ia bahkan memberi peringatan. Menurut catatan itu, insiden besar berikutnya hanya akan terjadi dalam 2 hari lagi dengan jumlah korban 71 orang. Namun rekannya menganggap Cage terlalu jauh berpikir. Ia menyuruhnya pulang dan beristirahat. Cage pun merasa kecewa dan pulang dengan diam. Di rumah, ia menyalakan televisi dan memantau berita. Akhirnya, hari yang tertulis di kertas itu tiba. Namun seharian penuh, tidak ada laporan insiden besar. Di luar sedang turun hujan. Cage pergi menjemput anaknya dari sekolah. Jalanan macet dan mobil-mobil bergerak sangat lambat. Ia menelpon rekannya dan berkata, "Mungkin aku memang terlalu memikirkan ini. Mungkin ini hanya sekumpulan angka." Namun kemudian matanya tertuju pada layar navigasi mobilnya. Di sana terlihat angka lintang dan bujur. Seketika, ia teringat angka-angka lain dalam surat itu yang sebelumnya tidak ia pahami. Ia segera membandingkannya dan semuanya menjadi jelas. Angka-angka itu adalah koordinat geografis dan itu tepat di lokasi di mana ia terjebak macet. Artinya, bencana hari ini akan terjadi di tempat itu juga. Lalu lintas padat, polisi pun tampak berjaga. Cage mencoba berbicara kepada salah satu petugas. Namun sebelum ia menjelaskan banyak hal, wajah polisi itu mendadak pucat. Tanpa sepatah kata, ia langsung lari. Cage menoleh ke belakang, dan saat itu juga, bencana yang ia perkirakan benar-benar terjadi tepat di depan matanya.